Pangeran Jayakusuma. Sebuah serial drama radio yang dipersembahkan oleh Teater Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi bekerja sama dengan PT Bayer Indonesia. Kisah yang mengungkap sebagian sejarah tanah Jawa ratusan tahun yang silam. Kisah yang ditulis oleh Herman Pratikto kini muncul kembali dalam bentuk drama radio. Naskah disusun dan diolah oleh S. Tijab, teknik dan montase Rudi Tinangon dan M. Pranoto, sutradara E.W.S. Yuwono. Pangeran Jayakusuma terus duduk bersila, mirip seorang pertapa. Sementara orang gila itu tidur mendengkur di sebelahnya. Malam telah larut dan Pangeran Jayakusuma masih tetap duduk. Seluruh tubuhnya menjadi kencang karena urat-uratnya yang menegang. Tulang-tulang terasa ngilu dan persendian terasa kaku. Namun Pangeran Jayakusuma terus duduk dan duduk hingga pagi tiba. Hari sudah pagi rupanya. Enak sekali tidurku semalam. Oh ya, aku seorang raja. Tentu saja serba enak, bukan? Hei, mengapa kau berbaring di situ? Siapa yang menyuruhmu berbaring, ha? Tak ada yang menyuruhku. Kau kusuruh apa? Duduk, duduk, hanya duduk. Mengapa sekarang kau berbaring, ha? Aku capek. Badanku semua sakit. Tapi aku rajamu. Kau sudah berjanji akan turut perintahku. Mengapa sekarang membantah, ha? Perintahmu macam-macam saja. Duduk, duduk, duduk. Untuk apa? Aku bukan pertapa. Aku tak bisa duduk seperti arca begitu. Badanku pada sakit. Kau rakyat tak tahu diri, ha? Rakyat bandel. Tidak menurut. Kau telah membuat raja murka. Nah, sekarang lihat. Lihat kalau raja sedang murka. Lihat, 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 lihat. Kau raja gendam, raja gila. Lihat, aku tak sudi punya raja gila. Lihat, lihat, lihat. Nah, bagaimana? Hah? Masih mau membantah? Masih tidak mau tunduk? Aku mau tunduk padamu. Tapi aku harus tahu apa maksudmu. Mengapa kau menyuruhku duduk? Kau tidak punya hak untuk tahu. Ha? Kau tidak punya hak apa-apa. Kau hanya punya kewajiban menjalankan perintah. Sekarang duduk lagi. Duduk. Baik, aku akan duduk. Duduk yang baik. Semalam kau duduk dengan jelek sekali. Tanganmu masih garuk-garuk pantat. Mulutmu masih meringis-ringis. Dan desah napasmu masih seperti kerbau dipotong. Sekarang kau harus duduk dengan lebih baik. Dan jangan berhenti sebelum aku menyuruhmu berhenti. Mulai. Kembali Pangeran Jayakusuma duduk. Sekarang dia bertekad untuk terus duduk. Dia sudah masa bodoh. Dia tak mau mengingat apa-apa lagi. Dia hanya mau duduk dan duduk. Mendadak perasaannya menjadi enteng. Dia seperti terbebas dari segala penderitaan yang menghimpit sela ini. Cukup, cukup. Kau boleh bergerak sesukamu sekarang. Kau masih bisa mendengarku, bukan? Cukup, kataku.
Apalagi yang harus kulakukan, Paduka Raja? Kau boleh berbaring sebentar kalau lelah. Aku tidak lelah. Awas, jangan sombong. Aku tak sudi punya rakyat sombong. Baru bisa duduk begitu saja sudah sombong. Kau ingin tahu berapa lama kau telah duduk sila seperti itu? 2 hari. 2 hari? Jadi aku sudah duduk bersila 2 hari lamanya? Iya, hebat bukan? Tidak. Aku tidak boleh sombong. Hanya raja yang boleh sombong. Ya, tentu. Sekarang coba berdiri. Bagaimana rasanya? Coba kau berjalan mondar-mandir. Bagaimana rasanya? Kau bisa merasakan sesuatu dalam tubuhmu? Tubuhku terasa enteng sekali. Terasa kosong. Bagus. Kau sudah terbebas. Terbebas? Terbebas dari apa? Dari pengaruh jahat lintah hijau beracun. Kau tahu itu? Kau tahu dari mana? Rakyat tidak boleh banyak bertanya. Nanti akan kujelaskan. Sekarang kita makan dulu. Lihat, petugas makanan sudah datang. Makanmu lahap sekali. Kau pasti masih kurang. Aku lapar. Jelas. Sudah 2 hari perutmu tidak kemasukan apa-apa. Sekarang aku menagih janjimu. Kau katakan kau akan menjelaskan tentang lintah hijau beracun. Ya, baik. Kau tahu, selama ini tubuhmu, aliran darahmu, urat-uratmu, dagingmu, tulang-tulangmu, seluruh tubuhmu dikuasai oleh racun binatang itu. Racun itu memang tidak membunuh secara langsung, tapi tubuhmu akan krop sedikit demi sedikit. Dan hal itu akan membuat semangat hidupmu makin lama makin padam. Kau tidak akan bisa berpikir terang lagi seperti lazimnya orang sehat. Jadi selama ini aku sakit? Iya, kau sakit. Tapi sekarang kau sudah sembuh. Kau yang telah menyembuhkan... Aku... Sudahlah. Kau tidak usah mengucapkan apa-apa. Sebenarnya kau sendiri yang menyembuhkan sakitmu itu. Kau yang sakit dan kau tabibnya. Dan kau juga obatnya. Aku heran. Hanya dengan duduk bersila, seseorang bisa sembuh dari sakitnya. Kau jangan main-main. Kau tahu apa yang telah kau lakukan dalam gua hari ini? Kau katakan aku hanya duduk terus-menerus. Itu bukan sembarang duduk. Itu ilmu. Ilmu pemunah racun. Sekarang ini tak ada racun yang bisa mempan bagimu. Dengan mudah kau akan bisa memunahkannya. Kau siapa sebenarnya? Kau pasti seorang yang berkemampuan sangat tinggi. Dan mengapa kau melakukan ini semua untukku? Aku melakukan ini semua karena kau adalah Pangeran Jayakusuma. Kau mengenalku? Aku bahkan selama ini mengikutimu. Apa kau tidak merasa ku ikuti, Pangeran? Iya. Sebenarnya, sejak pertama kali bertemu, aku sudah ada kecurigaan itu. Aku tidak yakin kau adalah orang gila. Tapi karena kau terus-menerus memukul aku siang malam, akhirnya aku tak pernah memikirkannya lagi. Aku lalu menganggapmu benar-benar orang gila. Maaf, apakah Tuan yang bernama Lowo Ijo? Benar, aku Lowo Ijo. Aku bergembira sekali bisa bertemu dengan Tuan. Pangeran Jayakusuma. Kau bertanya mengapa semua ini kulakukan untukmu. Apakah kau ingin tahu jawabnya, Pangeran? Kalau Tuan keberatan, saya tidak apa-apa. Tapi supaya kau tidak penasaran lagi, baiklah, akan kujawab.
Aku melakukan semua ini untukmu karena aku menaruh harapan besar padamu, Pangeran. Mengapa Tuan menaruh harapan besar pada diri saya dan bukan pada yang lain? Karena aku tahu kau adalah orang yang paling tepat untuk mewarisi ilmuku. Jadi Tuan... Iya, Pangeran. Saya bermaksud mewariskan ilmu saya padamu. Sudah lama saya mencari seorang ahli waris, tapi tidak juga mendapatkan orang yang cocok. Semula saya agak ragu, karena saya tahu kau telah mempunyai berbagai macam ilmu, walaupun belum ada yang mencapai tingkat sempurna. Tapi saya masih penasaran. Karena itu, saya terus mengikutimu, Pangeran. Sampai suatu ketika, tekad saya menjadi mantap. Ialah ketika saya tahu Patih Madu memudahkan tenaga Stimu dengan seekor lintah hijau beracun. Akhirnya, saya mendapatkan wadah yang bersih dari bercak-bercak ilmu hitam untuk memindahkan ilmu saya. Kemudian saya mencari gara-gara hingga dimasukkan ke ruangan ini. Saat selanjutnya, saya tinggal menunggu kesempatan bertemu denganmu. Saya belum mengerti. Mengapa harus wadah yang bersih yang Tuan cari? Ilmu tenaga sakti yang akan kupindahkan ini sangat dahsyat. Barangkali kau masih ingat peristiwa di depan pondok di tengah hutan dulu itu. Waktu itu kau terluka dan sedang dirawat teman gadismu. Oh, iya, saya ingat. Tuan telah mencopot ilmu kesaktian Durgampi hanya dengan mengetuk-ngetukkan sebatang kayu hutan. Kalau kau masih kurang yakin, akan kuperlihatkan sekali lagi. Selesai mengucapkan kata-kata itu, Lawak Ijo melangkah menuju dinding batu. Telapak tangan kanannya berkembang dan dilekatkan pelan-pelan pada dinding batu itu. Lihat, Pangeran. Lihat dinding batu itu. Luar biasa. Telapak tangan Tuan membekas cukup dalam di atas dinding batu itu. Dan sepertinya lekukan-lekukannya hangus terbakar. Itu hanya contoh sederhana saja. Dengan himpunan tenaga sakti seperti ini, kau bisa dengan mudah menemukan mata rantai yang membelenggumu siang malam itu. Atau kau bisa dengan mudah melompat ke angkasa sambil memungut pedang seperti ini. Nah, Pangeran, masih banyak lagi yang bisa kau lakukan jika nanti telah memiliki himpunan tenaga sakti ini. Tapi satu hal harus kau ingat, Pangeran. Himpunan tenaga sakti yang akan kuwariskan ini tak ada hubungannya dengan ilmu pedang. Himpunan tenaga sakti hanyalah semacam sarana untuk mempelajari ilmu pedang gabungan antara Garuda Winata dan Witaradia. Iya. Baru saya paham sekarang, Tuan. Jadi tanpa sarana himpunan tenaga sakti, tak mungkin seseorang mampu menguasai ilmu pedang gabungan itu. Benar, Pangeran. Untuk menguasai ilmu gabungan Garuda Winata dan Witaradia, dibutuhkan himpunan tenaga sakti yang memadai. Dan untuk memindahkan tenaga sakti, dibutuhkan wadah yang bersih. Tapi Tuan, banyak pendekar yang mempelajari ilmu pedang Garuda Winata. Dan kalau tidak salah, Eyang Raganata pun mempelajari Witaradia. Apakah ilmu yang mereka kuasai sama sekali tidak ada artinya? Setiap orang bisa mempelajari ilmu pedang Garuda Winata ataupun Witaradia. Tapi penguasaan terhadap ilmu itu tergantung tenaga sakti yang dimilikinya. Kau harus ingat, Pangeran, bahwa Garuda Winata dan Witaradia diciptakan oleh tokoh-tokoh sakti yang langka sekali. Iya, benar Tuan. Garuda Winata adalah hasil ciptaan Paman Mat.
sedang Witaradia, ciptaan Eyang Kapakisan. Dan kau sekarang akan mempelajarinya. Mempelajari gabungan di antara keduanya, Pangeran. Bukankah dengan begitu tuntutannya jauh lebih berat? Tapi saya masih belum yakin, Tuan. Belum yakin tentang apa? Bahwa saya akan kuat mewarisi himpunan tenaga sakti dari Tuan Lowo Ijo. Akan kita coba malam nanti. Duduklah, Pangeran. Hati saya berdebar-debar, Tuan. Saya masih belum yakin. Dengar. Kita membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk memindahkan tenaga sakti ini. 40 hari. Dan itu berlangsung dari tengah malam sampai menjelang ayam berkokok pagi hari berikutnya. Kau sudah siap, Pangeran? Saya siap, Tuan. Bagus. Sekarang berikanlah kedua belah tanganmu. Dan selanjutnya, tataplah mataku. Dan samakan aliran napasmu dengan aliran napasku. Ayo, berikanlah tanganmu. Satukan telapak tanganmu dengan telapanganku. Baik. Mereka duduk berhadapan. Kedua telapak tangan mereka bertemu, sementara mata mereka saling bertatapan. Keringat berbintik-bintik di dahi Lawa Ijo, sedangkan wajah Pangeran Jayakusuma menegang seperti menahan beban yang amat berat. Bagus, Pangeran. Kita istirahat dulu. Apakah kau merasakan sesuatu, Pangeran? Saya agak pusing. Mula-mula saya merasa takut sekali, Tuan. Kemudian saya merasa seperti ada ribuan semut merayap di seluruh permukaan tubuh saya. Saya semakin takut, tapi saya tahan hingga tubuh saya gemetar. Ya. Itu pertanda tenaga sakti sudah mengalir ke dalam tubuhmu, Pangeran. Hanya belum seberapa banyaknya. Saya kira cukuplah untuk taraf pengenalan. Kau harus istirahat. Esok kita akan menempuh malam yang kedua. Malam kedua berlangsung dengan baik. Demikian juga malam berikutnya. Sedikit demi sedikit, Lawa Ijo memindahkan tenaga saktinya ke tubuh Pangeran Jayakusuma. Pangeran Jayakusuma sendiri merasa beban yang diterima makin berat. Beberapa kali dia hampir pingsan karena desakan dan dorongan tenaga sakti yang dialirkan Lawa Ijo ke tubuhnya. Kenapa, Tuan? Kenapa? Tidak apa-apa. Memang seharusnya begini. Tuan sampai terbatuk-batuk. Apakah tidak membahayakan kesehatan Tuan? Kecemasanmu tidak beralasan, Pangeran. Saya tak ingin kesehatan Tuan terganggu sebagai akibat pemindahan tenaga sakti ini. Ini sudah jamaknya. Sebagian tenaga sakti yang saya miliki telah berkurang. Dan akan semakin berkurang. Karena itu, wajar kalau daya tahan saya pun ikut berkurang, Pangeran. Kalau begitu pada akhirnya Tuan tidak mempunyai tenaga sakti lagi. Setelah hari ke-40 nanti, saya memang tak akan mempunyai tenaga sakti lagi. Saya akan menjadi orang biasa lagi. Tuan, mengapa Tuan melakukan ini semua untuk saya? Jangan bodoh, Pangeran. Kau pikir kau bisa memiliki tenaga sakti tanpa pemberian dariku? Tidak. Kau membutuhkan waktu 20 tahun lamanya
untuk mempelajari dan menghimpun tenaga sakti seperti yang kumiliki sekarang ini. Waktumu akan habis percuma. Karena itu, aku sengaja menempuh jalan ini, Pangeran. Tapi pengorbanan Tuan terlalu besar. Pangeran, aku sudah tua. Sekalipun aku mempunyai kemampuan tinggi, tak banyak lagi yang bisa kuperbuat di dunia ini. Sedang Pangeran masih muda. Pangeran mempunyai kesempatan lebih banyak. Tuan, apakah pemindahan tenaga sakti akan selalu mempunyai akibat yang sama bagi pemilik sebelumnya? Iya, memang begitulah sifat pemindahan tenaga sakti. Bagi pemilik yang baru akan bertambah kuat. Sedang bagi pemilik lama tentu saja akan menjadi lemah. Sudahlah, tak usah kau memikirkan soal ini. Besok akan kita lanjutkan lagi. Hari ke-7 telah kita lewati dengan baik. Oh ya, kau merasakan perubahan besar dalam tubuhmu, Pangeran? Iya, Tuan. Tubuh saya merasa ringan. Otot-otot saya rasanya menjadi kencang semua. Akan saya coba. Aneh sekali. Pukulan Tuan hampir tidak ada rasanya. Sekarang, terimalah pukulan yang ini. Dada saya menjadi sesak. Tenaga sakti yang kau miliki belum seberapa. Tunggulah sampai hari ke-21 nanti. Hari ke-8, 9, 10 dan seterusnya berlalu dengan tenang. Pada tepat tengah malam, mereka duduk dan baru berhenti menjelang pagi. Dengan penuh semangat, Lawa Ijo terus memompakan tenaga saktinya ke tubuh Pangeran Jayakusuma. Maka tidak terasa, hal itu berlangsung 20 hari lamanya. Dan malam ini sudah menginjak malam yang ke-21. Ya! Akhirnya malam yang ke-21 bisa kita lewati dengan selamat. Tuan tidak apa-apa. Aku hanya merasa lelah, Pangeran. Tapi aku gembira sudah bisa memindahkan lebih dari setengah kekuatan saktiku padamu. Tidak sampai hati melihat keadaan Tuan Lawa Ijo. Tuan mendadak menjadi tampak jauh lebih tua. Aku memang sudah tua kok. Tapi kemarin-kemarin Tuan masih nampak tegar dan perkasa. Dan saya melihat perubahan besar pada rambut Tuan. Mengapa sekarang kelihatan banyak putihnya? Juga jenggot Tuan telah hampir semua memutih. Memang begitulah sifat pemindahan tenaga sakti. Rambut bisa memutih, kulit berkerut dengan hebat, dan tidak jarang terjadi kelumpuhan. Akibatnya begitu parah. Sungguh berat pengorbanan Tuan untuk saya. Mengapa tidak kita sudahi saja hingga di sini? Mengapa kau berkata begitu, Pangeran? Iya, karena saya rasa tenaga sakti yang saya miliki sekarang ini sudah cukup. Kau masih juga belum mengerti. 20 tahun aku menghimpun tenaga sakti itu. Baru setelah aku rasa cukup, aku berani mencoba menggabungkan jurus-jurus ilmu pedang Garuda Winata dan Witaradia. Kalau kau tidak percaya, mari akan kita lihat. Mari kita lihat betapa dahsyatnya ilmu pedang gabungan itu. Akan kuperlihatkan satu jurus yang bernama Sayap Raja Wali Sakti. Ambillah pedangmu, Pangeran. Baik, Tuan. Nah, sekarang lihatlah dan ikutilah gerakan-gerakanku ini. Lawa Ijo memberikan contoh-contoh gerakan. Sementara Pangeran Jayakusuma mengikuti dengan dua bilah pedang Pancakumara.
Semula dia tidak merasakan kesulitan apa-apa. Dengan mudah dia bisa mengikuti gerakan-gerakan lawa hijau. Tapi makin lama, dia merasa gerakan itu tambah sulit dan aneh. Gerakan itu seperti tidak pernah dikenal oleh anggota tubuhnya selama ini. Hingga terasa sulit sekali melakukannya. Gerakan-gerakan aneh itu makin lama makin membingkai. Dan akhirnya... Bagaimana, Pangeran? Kita belum menyelesaikan 5 jurus pembukaan sayap Raja Wali Sakti. Mengapa kau berhenti? Saya merasa lelah sekali, Tuan. Tubuh saya menjadi lemas. Tenaga saya seperti terhisap oleh sesuatu di luar diri saya. Aku sudah mengatakan bahwa kau membutuhkan himpunan tenaga sakti yang besar jumlahnya. Gabungan ilmu pedang Garuda Winata dan Witaradia merupakan puncak segala ilmu di Majapahit. Dan hanya Lowo Ijo yang bisa menggabungkan 2 ilmu besar itu menjadi satu. Apakah Tuan yang melukiskan gambar-gambar di dinding gua Kapakisan itu? Iya, aku tahu kalian pernah melihatnya. Lukisan itu sangat aneh. Mirip dengan jurus yang baru saja Tuan perlihatkan baru saja tadi. Aku pernah mencoba menerjemahkan lukisan itu dalam gerakan-gerakan ilmu silat. Lukisan itu bukan permainan anak-anak. Untung kau tidak mati karenanya, Pangeran. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu kelanjutan kisah Pangeran Jayakusuma ini pada episode berikutnya yang dipersembahkan oleh Revagan, tablet anti flu buatan Bayer, manjur dan cepat kerjanya. Sampai jumpa.